Toyota Innova tipe V diesel otomatis. Kalau melihat siluet mobil ini dari samping, masih banyak kemiripan dengan Innova sebelumnya. Tetap terlihat bongsor dan kami tetap merasa rongga antara roda dengan spakbor masih terlalu jauh, walaupun membaik. Seperti yang kami sampaikan di video yang pertama, bahwa pilar ini agak mengganggu mata kami. Bukan hanya mengganggu kalau terlihat dari luar, tapi kalau dari dalam pun mengganggu pengemudi, karena terasa agak terhalangi pandangannya kalau lagi mundur. Walaupun hanya faktor psikologi saja. Mungkin dibuat begini biar terlihat lebih berbeda dengan generasi sebelumnya berhubung dari samping agak terlalu mirip. Padahal Toyota lagi senang desain floating roof. Kalau ini malah kebalikannya. Bentuk lampu depan mobil ini berhubung bukan yang Q menggunakan lampu biasa. Tapi kelihatannya tidak terlalu terlihat berbeda penampilan depannya dengan yang Q. Walaupun yang Q pakai LED. Yang jelas berbeda mungkin pada saat daytime running light-nya nyala. Tapi kalau memang sisi tengahnya itu adalah daytime running light, kami kurang suka. Karena kalau ibarat lampu adalah bentuk mata, di situ adalah bagian beleknya. Entah kenapa zaman sekarang, desainer mobil suka sekali bikin grill yang besar-besar. Padahal udara yang dibutuhkan masuk ke ruang mesin untuk kebutuhan cooling system dan AC dan intercooler apabila ada, tidak dibutuhkan sebesar ini. Apabila terlalu besar malah menjadi drag. Menjadi kurang efisien yang ujung-ujungnya ke konsumsi bahan bakar apabila sering di tol. Mudah-mudahan Toyota sudah menghitung dengan benar sehingga saya salah. Desain grill besar ini mungkin juga bawaan dari generasi sebelumnya yang facelift, yang mungkin bagi yang punya gangguan penglihatan bilang ini bagus. Belakangnya ada bagian yang kurang sedap dipandang, yaitu lampu belakangnya. Kami kurang cocok dengan desainnya. Konsep desain lampu belakang ini sangat mirip dengan Honda HR-V, dan bagian itu bukan bagian yang membanggakan di HR-V. Lampu belakang mobil ini karena belum LED, jadi terlihat agak purba, bahkan untuk yang Q. Innova ini memiliki panjang 4,735 meter, memanjang 15 cm dari generasi sebelumnya, cukup signifikan. Kalau Anda punya garasi pas-pasan untuk Innova yang lama, lupakan beli Innova yang ini. Namun wheelbase-nya persis sama, yaitu 2,75 meter. Asumsi kami radius putarnya pun mungkin juga hampir sama. Lebar Innova baru ini juga melebar 5 cm dari yang lama, membuat jadi semakin susah masuk jalan tikus. Teknologi suspensinya hampir sama dengan Innova sebelumnya. Depannya double wishbone dengan perkeong dan stabilizer. Belakangnya 4-link dengan perkeong dan lateral rod. Masih dengan solid axle, tidak independen. Namun, menurut kesaksian yang sudah nyetir mobil ini, suspensinya jauh membaik dibanding Innova yang sebelumnya dari sisi kenyamanan. Remnya juga masih sama untuk belakangnya, rem tromol, untuk semua tipe. Namun semua tipe sudah dilengkapi dengan ABS dan EBD. Kami berterima kasih kepada merek mobil manapun yang memasang rem ABS sebagai fitur standar di semua tipenya, karena Anda peduli dengan keselamatan konsumen Anda. Sebelum kami membahas interior mobil ini, mohon hentikan sementara video dan tekan tombol jempol ke atas. Subscribe channel Motomobi apabila belum. Kami berterima kasih kepada subscriber Motomobi karena berkat Anda, kami terus semangat membuat video.
Yang kami rasakan pertama kali meletakkan pantat di kursi All New Innova, kami cukup terkejut melihat tekstur harimaunya. Memang sudah tidak cocok pakai kata kijang karena bisa dimakan harimau. Mobil ini memang merakyat, tapi rakyat yang sudah beda kalangan, yang pasti tidak untuk rakyat yang menengah ke bawah. Dashboard mobil ini agak seperti ke Harrier-Harrieran, macam Toyota yang modern, tapi itu adalah secara visual. Ternyata materialnya plastik-plastik juga. Di door panelnya dan dashboard Innova ini belum mengenal yang empuk-empuk. Driving positionnya untuk kami pas. Kenapa? Karena selain bisa naik turun, setirnya juga bisa teleskopik. Sehingga tidak masalah untuk yang panjang tangan. Joknya terasa banyak improvement dari Innova generasi sebelumnya. Lebih enak didudukin. Shifter otomatiknya terasa enak dipegang. Ada indikator yang awam terlihat di Innova. Ini adalah untuk mematikan airbag yang kiri. Merupakan fitur keselamatan karena airbag berbahaya untuk anak kecil dengan child seat. Head unitnya seperti halnya Toyota yang lain adalah sebenarnya sebuah Android dengan bisa mengontrol sambil melambai-lambai untuk yang Q, yang merupakan fungsi yang agak useless menurut pengakuan para pengguna. Kemudian pengontrolan AC-nya. Ini macam Alphard dan Velfire. AC belakangnya bisa dikontrol dari sini. Sayang belum dual zone, tapi tidak masalah. Dual zone agak kurang terpakai sama masyarakat kita. Dual zone atau quad zone berguna apabila masing-masing penduduk di dalam mobil punya selera masing-masing. Untuk suhu ruangan, untuk rakyat Indonesia tidak masalah karena suka berdemokrasi. Setirnya lumayan berbentuk menarik, dan untuk V, banyak pencet-pencetan sehingga jempol pengemudi tidak merasa bosan. Di tengah-tengah instrumen cluster ada layar LCD yang fungsinya sebagai berikut. Hampir-hampir sama-sama saja dengan saudara-saudara Toyota yang lain. Bagi yang suka cahaya remang-remang pada saat jalan malam, di mobil ini ada ambient light-nya. Namun warnanya tidak bisa diatur sesuai suasana hati atau sesuka hati. Lacinya bisa dingin karena ada AC-nya, jadi akan menyejukkan buku manual dan STNK kalau ditaruh di bagian atas. Kalau laci bawahnya seperti ini, kami suka banyak laci-laci. Konsol tengahnya juga lumayan luas. Tempat gelas cukup banyak sehingga bisa memperlambat perjalanan Anda keluar kota karena keseringan berhenti untuk ke toilet karena kebanyakan minum. Kemudian kami pindah ke row kedua. Legroomnya cukup oke, tapi hampir-hampir mirip dengan Innova sebelumnya. Ini adalah jarak dengkul ke jok depan di belakang posisi nyetir Om Mobi. Headroomnya masih sangat lega walaupun pakai helm. Di Innova V dan Q ada mejanya. Meja kecil ini pas-pasan untuk naruh iPad. Bagi yang tidak bisa lepas atau kecanduan game online, ini cocok untuk Anda. Kami masih tidak habis pikir kenapa Captain Seat hanya tersedia di tipe Q. Rasanya ingin buat petisi ke Toyota untuk membuat Captain Seat juga di tipe G dan V. Captain Seat rasanya zaman sekarang sudah bukan lagi terlalu untuk kemewahan, tapi untuk kebutuhan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kami dapat mereview juga yang tipe Q, karena kami ingin tahu jarak antara kursi yang di row keduanya. Karena di Innova yang lama, jaraknya terlalu sempit sehingga membuat orang seukuran Om Mobi nyangkut kalau mau ke row ketiga. Tidak seperti Innova yang lama, melipat jok row kedua jauh lebih mudah. Tapi kenapa baru Innova yang ini yang semudah ini? Padahal ini adalah mekanisme sederhana, tidak perlu research bertahun-tahun untuk engineering desainnya.
Row ketiganya beda-beda tipis legroomnya sama yang lama. Memang bisa terjadi perebutan lahan antara row kedua dan ketiga. Namun walaupun row kedua dimajukan habis, masih menyisakan legroom untuk row kedua. Tapi jok row ketiga ini agak lebih besar dan lebih enak dibanding sebelumnya. Kemudian kami membuka bagasinya. Ini adalah luas bagasinya. Melipat jok row ketiga sangat mirip caranya dengan Innova yang lama. Bukan suatu pekerjaan yang mudah dilakukan wanita. Kemudian dilanjutkan lagi melipat row kedua. Overall, kami senang dengan adanya Innova baru ini, karena kami sangat bosan melihat Innova yang lama di jalan. Namun kami sedih, suatu mobil yang masih diberi judul Kijang oleh Toyota, harganya sudah lebih dari seekor gajah dibanding dengan seekor Kijang. Kijang adalah suatu brand name legendary, karena Toyota tidak akan sehebat ini di Indonesia tanpa Kijang. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tidak dibayar oleh merek manapun, apalagi merek ini. Mohon share video ini di sosial media Anda. Jangan lupa subscribe channel Motomobi apabila belum. Terima kasih telah menonton.